Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Maria Tulkiflia Wulandari dengan NIM 190716004. Di sini saya akan menyelesaikan soal tipe 2 yang telah diberikan, yaitu uji ANOVA satu arah. Pada soal tipe 2, terdapat kasus sebuah pabrik perlengkapan televisi tertarik pada dampak konduktivitas tabung pada 4 jenis pelapis yang berbeda untuk tabung gambar berwarna. Di sini diperoleh data konduktivitas dengan jenis pelapis 1, 2, 3, dan 4. Kemudian kita menggunakan taraf signifikansi 0,05 atau 95%. Kemudian kita uji apakah terdapat perbedaan rata-rata konduktivitas pada keempat jenis pelapis tabung televisi, dan jika ya, pelapis mana saja yang rata-rata konduktivitasnya berbeda dan jenis pelapis mana saja yang rata-rata konduktivitasnya sama. Di sini kita akan menyelesaikannya menggunakan software R dan software SPSS. Yang pertama, kita gunakan software R terlebih dahulu. Kita akan siapkan file datanya dulu. Di sini saya menamainya dengan data matstat. Kemudian saya simpan di D dengan nama folder matstat. Kita mulai. Sebelumnya kita siapkan dulu, kita setting dulu tempat penyimpanan file data kita dengan perintah setwd. Setwd, data disimpan di D. Karena file kita berupa txt, kita menggunakan perintah read.table. Di sini saya menamai data R-nya dengan data ANOVA. Sama dengan read.table. Kemudian kita panggil file kita tadi, data txt. Kemudian kita masukkan header sama dengan itu. Kemudian kita panggil data kita, data ANOVA. Di sini sudah terlihat data kita tadi. Kemudian kita rubah variabel jenis pelapis menjadi faktor. Kita akan menggunakan package char. Sebelumnya saya sudah install terlebih dahulu package tersebut. Panggil char. Kemudian kita masukkan sintaksnya, data ANOVA dolar jenis pelapis, kemudian data ANOVA dolar jenis pelapis. Kemudian kita di sini menggunakan levelsnya 1 sampai dengan 4. Labelsnya kita ganti dengan P1 untuk pelapis 1, P2 untuk pelapis 2, P3 untuk pelapis 3, dan P4 untuk pelapis 4. Kita enter, kita panggil datanya, data ANOVA. Ya, di sini sudah terlihat bahwa jenis pelapis dari data numerik 1, 2, 3, 4 menjadi P1, P2, P3, dan P4. Selanjutnya kita asumsikan uji normalitas. Kita menggunakan by. Kita namai dengan data. Kita panggil data tadi, data ANOVA. Yang akan kita uji adalah indices data ANOVA jenis pelapis. Kemudian kita masukkan fun. Untuk analisis apa yang kita gunakan, kita menggunakan Sapiro karena kita mau menganalisis kenormalan datanya. Ini sudah terlihat. Di sini W ini adalah statistik hitungnya, dan p-value ini adalah yang kita gunakan untuk menarik kesimpulan atau mengambil keputusan.
Di sini ada P1, P2, P3 dan P4, dan keempat-empatnya ini lebih dari p-value, yaitu lebih dari alfa, yaitu 0,05. Jadi dinyatakan berdistribusi normal dan asumsinya terpenuhi. Kemudian kita lanjut ke uji homogenitas variansi. Di sini saya menamainya dengan uji variansi. Kemudian kita menggunakan perintah Lifan kemudian tilde kita tadi menggunakan data kita tadi, data nama, panggil lagi kita. Ya, di sini sudah terlihat lagi outputnya. DF ini adalah derajat bebasnya, dan F value ini statistik hitungnya, dan P value nya ini yang kita pakai untuk memutuskan mengambil keputusan dan menarik kesimpulan. Di sini terlihat bahwa P value lebih dari 0,05. Jadi asumsi itu terpenuhi. Kita bisa lanjut ke asumsi selanjutnya, yaitu one way ANOVA atau uji ANOVA satu arah. Di sini saya menamainya dengan ANOVA 1. Kita menggunakan perintah AOV konduktivitas. Kemudian kita menggunakan data kita tadi. Kemudian kita panggil data kita. Di sini kita sudah terlihat. Di sini ada sum of squares, ini adalah jumlah kuadrat dari pelapis, jenis pelapisnya. Kemudian ada residual, ini adalah galatnya. Ya. Kemudian maaf, terjadi kesalahan. Jadi ini bukan pakai ANOVA 1, kita pakai Sumeri. Copy dulu. Kita panggilnya menggunakan Sumeri ANOVA 1 ya. Nah, di sini terlihat DF ini derajat bebas dari perlakuan jenis pelapisnya 3, ada jumlah kuadrat. Di sini ada kuadrat tengah, di sini ada statistik hitung, di sini ada p value, dan residualnya adalah galatnya. Kita menggunakan p value-nya untuk memutuskannya dan menarik kesimpulan. Di sini terlihat bahwa p value kurang dari alfa atau tolak H0. Jadi asumsi tidak terpenuhi, maka kita melanjutkannya dengan uji lanjut atau post hoc test, atau juga disebut dengan uji perbandingan ganda. Kita lanjut. Di sini saya menamainya dengan uji ganda. Kita menggunakan perintah tuki HSD. Tuki HSD. Kemudian kita panggil tadi datanya ANOVA 1. Ini sudah terlihat bahwa P3, P1, P4, P1, P3, P2, dan P4, P2 ini kurang dari alfa. Artinya mereka saling beda, dan yang sama hanya P2, P1 dan P4, P3.
Itulah pengolahan data analisis ANOVA satu arah menggunakan software R. Selanjutnya kita akan menggunakan pengolahan datanya menggunakan software SPSS. Ya, kita lanjut menggunakan software SPSS. Yang pertama, kita akan melakukan penginputan data pada variabel view. Kita siapkan kolom penginputan view-nya. Kita membutuhkan 2 kolom, yaitu kolom konduktivitas. Kita rubah dulu desimalnya biar terlihat enak. Kemudian kolom kedua yaitu jenis pelapisnya. Kita rubah lagi. Di sini kita akan memasukkan values-nya itu untuk memberikan labels pada setiap nilai yang kita kategorikan pada faktornya. Ini saya menggunakan 1 untuk P1 seperti tadi, 2 untuk P2, kemudian 3 untuk P3, kemudian 4 untuk P4. Setelah itu kita masuk ke data view-nya. Di sini sudah terlihat nama kolom yang sudah kita masukkan tadi di variable view. Kemudian kita langsung masukkan data kita tadi. Kita bisa mengcopy paste-nya dari file kita tadi. Ya, ini sudah tercopy paste. Kemudian kita menggunakan uji normality dulu, uji kenormalitasnya. Kita akan menggunakan analis, kemudian deskriptif, statistik, dan explore. Di sini kita akan masukkan konduktivitasnya di dependent list, kemudian jenisnya di factor list. Kemudian kita klik plots dan kita normality, centang normality plots with test. Continue. Kita tunggu. Ya, di sini terlihat ada case processing summary, ada deskriptif juga. Kemudian ini ada tes ke normalitas datanya. Kita bisa lihat di sini si titik ini adalah p-value-nya. Seperti di output software R tadi, hasilnya sama, bahwa p-value dari semua data jenis pelapis itu merupakan berdistribusi normal atau lebih dari alfa. Kemudian kita lihat tes kenormalitas dari sudah ya. Kemudian kita lanjut ke uji selanjutnya, yaitu uji homogenitas atau uji kesamaan variansi. Kita akan menggunakan analis, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA. Kita pindahin dulu variabelnya, konduktivitas dan jenis pelapisnya di faktor. Kemudian kita option, kemudian kita centang homogenity-nya, continue. Oke. Ya, di sini terlihat jadi uji homogenitas ini dia terlihat juga perbedaan rata-ratanya. Di sini uji kesamaan variansinya terlihat lebih dari alfa. Ini p-value terlihat lebih dari alfa seperti di software R tadi. Kemudian kita lanjut ke uji ANOVA-nya. Di sini adalah jumlah kuadrat, di sini derajat bebas, di sini kuadrat tengah, dan ini ada statistik hitung, dan ini p-value-nya. Dan ada
between groups ini adalah perlakuannya, yang within groups ini adalah galatnya. Jadi di sini terlihat bahwa sigma ini kurang dari p-value, kurang dari alpha. Jadi tolak H0. Kemudian kita lanjut dengan uji perbandingan gandanya, karena asumsinya tidak terpenuhi. Kita lanjut ke uji perbandingan ganda. Kita mengulang analis, kemudian compare means, kemudian one way ANOVA. Ini sudah masuk, kemudian kita post hoc. Kita centang Tukey dan Duncan-nya. Kemudian continue. Oke. Ya, di sini sudah terlihat kesamaan variansinya kembali sama seperti yang di atas tadi. Kemudian ada perbedaannya juga di sini post hoc-nya. Kita lihat di sini ini untuk Tukey HSD-nya dan Duncan-nya. Di sini terlihat menurut Tukey HSD pada kelompok 1 itu P4 dan P3 ini saling sama, dan P4, P3 untuk kelompok 2 P4, P3 itu berbeda dengan P1 dan P2. Dan menurut Duncan P1, P2 ini saling beda dengan P4 dan P3. Dan kelompok 1 untuk Duncan-nya itu ada P4 dan P3 dan P1. Di kelompok 2 ada P1 dan P2. Itulah hasil pengolahan data atau analisis variansi satu arah dengan menggunakan SPSS. Sekian video penyelesaian soal tipe 2 ANOVA 1 arah praktikum metode statistika. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.